body age-ku setara dengan usia 67 tahun. Padahal waktu itu 2023 artinya usiaku masih 39 loh. Dari situ aku langsung mikir, wah berarti secara hitungan logika manusia maksimal 70 tahun toh. Artinya 3 tahun lagi umurku dok. Dari situ aku mikir. Dari situ aku ngeliat anakku, belum banyak memori baik yang aku berikan untuk anak ini. Kalau 3 tahun lagi selesai, masake ini anak. Oke kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten Tapi Bukan Mitos Fakta. Kali ini kita mengundang narasumber yang sering dicari netizen. Sorry kepidak ya mas. Aman. Misket ini. Aman. Kali ini kita menyambut tepuk tangan bersama Eri yang tidak makmur. Ganteng kali, glowing ya. Ya pasti toh. Iki sedot lemak toh. Ora no. Sedot lemak. Enggak. Operasi plastik di Korea. Dari mana uangnya? Thread, benang. Enggak ada. Kotok. Enggak. Editan AI. Walah. Konspirasi terbesar itu bahwa ada netizen mengatakan Eri yang makmur sudah mati, ini adalah cloningan. Enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu tuh Michael Jackson mungkin iya. Nek aku apa manfaatnya? Saya dok, Eri Makmur dok. Kamu nonton aku dulu enggak? Buktikan Anda Erik Makmur yang asli. Ayo, apa buktinya? Yang hanya Anda tahu. Sejarah yang mungkin hanya Anda tahu. Oh ya, saya tahu konflik. Ya, udah tuh. Konflik apa dulu? Konflik apa dulu? Kesehatan. Iya, konflik di apa pengadaan listrik di rumahnya yang sering jedet. Gitu. Tapi tahu, berarti tahu. asli. Hal kedua yang menandakan Anda Eri Makmur yang asli. Eri tidak makmur. Eri yang tidak makmur. Apa dok? Ki pertanyaannya angel. Aneh, toh iki jenenge biar tahu bahwa netizen Anda tuh Eri tidak makmur yang dulunya makmur. Apa? Karir pertama kali di dunia entertain. Aku tahu. Tahun 2004 di acara sinetron Big is Beautiful. Asli. Oke. Loh, hal ketiga. Jadi pasti Eri Makmur doang tahu yang asli. Berat terberat. Nah, Tahun maksudku si Eri Makmur berat terberatnya ada di angka berapa? betul di tahun berapa? Di tahun berapa? Di tahun berapa dan berat berapa itu? 2023. Oh, salah toh kamu. Waduh, salah. 2023 di berat 121. Apa? Tepuk tangan berarti asli. Iya. Sah asli. Sah. Tanggal lahir? 8 Maret 84. Wih, nom ya? Ya aku tua deh. tua 42 aku ya? no. 42 ya? 42. Lebih ya? tua aku daripada Seger, kata netizen muka Anda tua. Wow. Ya memang sudah tua satu. Tapi Ya, seger ini. Seger. Coba copot kacamatanya. Zoom. Ini blast on loh. Orang nganggo make up. Ganteng ini loh. Lah iyalah. Kayak Faris Salim. Wih, angkatannya jebot banget sih kamu Ferry Salim. Sekarang tuh anak-anak menyamadengankanku sama Ganindra Bimo. Astagfirullahaladzim. Masih. Loh, tenan baca komen-komennya. Oke. Ganindra Bimo, bahkan Ganindra Bimo bikin konten. Gua mau olahraga dulu biar makin mirip Eri Makmur. Kudu tatoan berarti. Sumpah kayak aku. Ibuku 212. Oh iya. Ratu abot. Maksudnya Wiro Sableng dong. Iya, Wiro Sableng. Wiro Sableng. Wiro Sableng diluruskan. Iya, soko genine kan nanti. Nah, aku ya aku kenapa? Kan itu angka, cuman angka. Angka aja. Oh, berarti pure bersih dari tato. Bersih. Oke, sekarang ini penasaran nih. Pertanyaanku bukan ke fisik health-nya. Iya. Seberapa berpengaruh pola hidupmu dengan mental health? Bingung tuh. Kan beda. Nah, aku gor takon, ceritakan pengalaman dietmu. Wis akeh ngomong. Apa Bener. bedanya Erik Makmur yang dulu sebelum 2023 dan sekarang ketika udah healthy? Ya. Jujur takoni kowe wangun, jenengan wangun top Marco top, lebih wangun dari aku. Tepuk tangan sih. Terima kasih. Dalam segi mental health, ya. bisa diceritain nggak? Biar teman-teman di sini tuh memahami, terutama nih lihat videograferku telu ae, siji loro. Oh, iya, Beratnya 135, Pak. Iki 112, iki 100
20, kamu berapa Andika? 119. 119 itu udah turun 16 kilo, kemarin 135. Iya. Apa bedanya mental health yang dulu sekarang? Lebih bijak. Hah? Lebih bijak menurutku. Secara mental health. Maksudnya ketika mengalami masalah, misalnya ada perdebatan bersama istri, aku lebih tenang menghadapinya. Lebih, oh iya. Nah dulu kan tak gas juga gitu kan. Wah, wani ngegas. Ya wani, demi nama baik laki-laki dong. Enak aja. Orang iki ana bojone tenan terus ngapusi to, ora percaya. Ora ana bojoku ya wani, nek ana bojoku ya monggo. kamu di rumah gitu Ya juga? sama lah. Oh, sama. Siap. Oke. Oke. Siap. Manut. Oke. Oh iya. Bahkan harus lapor kita lagi di mana. Oh iya. Lupa iya. WA dimarahin. Oh iya. Nah, bedanya itu terus yang kedua, tapi di medsos aku melihat kok netizen malah ada yang kayak ngeselin ya komennya. Kayak contoh, wah Bang Eri lucu yang dulu. Terus Bang Eri mukanya sekarang kelihatan tua. Terus gimana Bang Eri menanggapi hal itu? Menanggapi hal itu saya hanya tolong teman-teman yang berkata seperti itu follow-lah Dokter Tirta. Biar pendidikan, pengetahuan soal kesehatannya makin tinggi. Itu mereka jawab begitu karena wawasan mereka terhadap kesehatannya nol. Wah, ini dia. Eri tidak makmur. Oke kan? Oke, ini Oke kan? Ini Eri ngegas. Oke enggak. Ngegas ini. Bagus buat clipper tadi. Ya kan? Pada clipper tuh di sini original organik lagi. Iya. Seneng ya, soalnya aku tuh kenapa sering organik karena aku sering berinteraksi sama mereka. Iya. Nah, terus Mas Eri ya, dari 2023 sampai 2025 dan aku komen-komen Mas Eri kan sebenarnya dari 2024. Ya, 24. Yang awal aku turun 30 kilo dulu. Terus sekarang kan sudah seproper ini. Belum proper lah. Bagiku wis. Well, orang kan Visceral fatku masih 12. apik no, targetmu 9 toh. 10 lah. Ya, aku 8. Ya, kamu kan larinya. Tidak apa-apa, cuma flexing aja. Tapi tadinya aku 18, Dok. Wah, gede banget. Oh iya. Kita sebelum ke arah detail itu kan mumet dikit. Iya. Hal apa yang tiba-tiba Mas Eri kayak wes kesel aku gembrot. Kok ini pertanyaannya sama kayak podcast-podcast lain? Katanya beda. Wah, suwi mah di roasting. Enggak. Oke. Jadi caranya Orang-orang nesu bercanda. Oh, iya. Sebenarnya di titik mana kok ngerasa di ada enough? titik ketika aku medical check up dan angka-angka hasilnya semuanya jelek, bahkan aku harus ada medical check up lanjutan EKG jantung. Welek Dok, aku lupa angka-angkanya berapa karena aku masih nggak mau tahu juga, lebih ke ya wes lah. Oh, denial. Denial, karena tujuannya waktu itu untuk asuransi anakku. Aku lebih ya wes. Tapi ada indikator body age Dok. Body age-ku setara dengan usia 67 tahun. Padahal waktu itu 2023 artinya usiaku masih 39 Dok. Dari situ aku langsung mikir, wah berarti secara hitungan logika manusia maksimal 70 tahun Dok. Artinya 3 tahun lagi umurku Dok. Dari situ aku mikir. Dari situ aku ngeliat anakku, belum banyak memori baik yang aku berikan untuk anak ini. Kalau 3 tahun lagi selesai, masake ini anak. Berarti alasannya kayak saya koji yo. Tepuk tangan. Bapak. Nah, hal pertama yang dilakuin di hari pertama, day one. Sampai one. Ini kan udah one day. Oh iya. Pas kayak konten gue. Day one, one day. Day one ini dan ngopo? Day one adalah mencoba mematangkan mindsetku dulu Dok. Karena gini, kemarin aku sempet diet zaman dulu apa segala macam, berapa kali diet, bahkan diet yang belasan juta aku juga pernah. Tetapi mereka kan hanya menjelaskan teknisnya aja. Tapi why-nya kan mereka tidak menjelaskan. Iya sih. Mereka hanya how to-nya. Duit. Soal income mereka. Oh, income mereka ya bener toh. Iya benar. Mereka hanya menjelaskan, Mas makannya ini ya, yang tidak boleh ini ya, obatnya diminum jam segini ya, makannya fotoin ya. Difotoin, mereka akan kontrol, oh ini nasinya dikurangin, sambelnya karena digoreng jangan dimakan, how to-nya aja. Tapi why-nya kan nggak pernah mereka jelaskan. Akhirnya di situ aku melihat, oh karena dulu aku hanya sekedar mengejar turun berat badan. Aku tidak mencari sehat. Jadi ketika pernah turun 10 kilo merasa sudah selesai, finish, boleh makan apa aja. Akhirnya lambat laun naik lagi. Begitu terus. Dan pada saat dulu aku diet kan lebih ke menjaga agar tidak terlalu over. Karena aku sudah, dulu mindsetku gendutku membawa rezeki. Gendutku membawaku ke dunia seni peran.
Dan mungkin kalau tidak dihentikan, gendutku membawa ke kamu agar kamu jadi kaya. Malah dibuka. Itu alasan saya nggak apa-apa edukasi. Endingnya saya pasien. Tapi itu betul. Ya. Itu plot twist-nya betul. Iya, Bahwa iya, iya. ternyata teman-teman harus tahu obesitas itu merupakan satu kejadian penyakit metabolik yang selalu meningkat tiap tahun. Ya. Itu bitter truth. Betul. Dan sekarang ditambah penyakit kerusakan pada ginjal yang berujung pada hemodialisa cuci darah itu sekarang semakin mudah. Betul. Lanjut. Sampai di mana tadi? Penghasilan dokter Tirta. Dan dokter-dokter saya lainnya. Setuju itu. Hanya sekedar mengejar itu aja kan, hanya pengen turun berat badan, tidak mau terlalu berlebihan, tapi juga nggak mau kurus karena merasa ini adalah sebuah rezeki. Cuman sekarang motivasiku kan beda, motivasinya udah anak. Yang aku cari bukan hanya turun berat badan, motivasiku adalah hidup sehat. Akhirnya ya dari situ langkah pertama yang aku lakukan adalah follow dokter Tirta. Nah, ora ngapusi deh iki. Ora. Kandhani kok. Iki masalah seni peran ki yo, seni topeng. Aku iki rada sing asli sing ndi iki. Saya asli sing real. Ya itu tadi mindset. Mindset, hal pertama memperbaiki mindset. Memperbaiki mindset. Terus akhirnya kan juga harus mencari informasi-informasi seputar kesehatan loh. Oke. Mulailah memfollow akun-akun yang memang concern terhadap kesehatan. Salah satunya Dokter Tirta. Oke, masuk deh wih. Dokter Deska. Oh, betul. Dokter Gia. Oke, benar. Dokter Diana Suganda. Betul. Berarti disebutnya berarti Fakta. Nah, kalau nuan saya boleh tak potong anaknya usia pinten? Sekarang apa waktu itu? Waktu itu Berarti 5 tahun, sekarang 7 tahun. Oh, berarti anaknya seumuran. Anakku sing gede yo 10 tahun. B Alpha. Si Alpha. Kok ngerti ya? Kan ono sing yang kedua Maret toh? Alpha Maret ya toh? Apa le? Sahar iki seneng ya aku. Aku tuh follow kamu nggak percaya. Ya aku tuh kaget gara-gara ada artis follow aku. Terus pas kan muncul, tak follow delok progres yang pertama yang di aspal, yang pakai angkat beban biasa. Itu sumpah. Aku seneng kayak dejavu Saikoji. Iya. Nah, terus pertanyaanku kedua. Ya. Ini yang agak sulit. Tantangan menurutmu yang paling berat itu di bulan keberapa? Karena rata-rata orang nih, netizen tuh tanya ke aku. Jadi kemarin, sebelum ini terjadi, dan ini bener. Bukan aku memuji berlebihan sama cari muka ya. Jadi netizen tuh kemarin ada yang ngomong, Dok sudah stop undang bintang tamu yang larinya jauh terus. Oke. Karena kami pun sulit untuk mencapai level lari 200 kilo atau 100 kilo. Coba tuh undang mantan pejuang obesitas. Wis, pas. Nah, tapi mantan pejuang obesitas yang... Yo. Diceramai nanti ya. Iya. Nanti ada tantangan. Ganggu. Lagi ngobrol, jo ganggu. Ora kuwi. Seni perane beda. Oh, beda. Sorry. Kuwi kegase aku. Oh iya. Nah, kan aku harus ngikut. Kamu di mana aku ikut. Kamu di sini aku ikut. Itu saya harusnya. Ki kualek ya, ki sesepuh aktori gini lho, Angel. Ngombe sik. Ngelak. Americano. Tanpa gula. No sugar, baby. Sugar. Ki pilih buka. Tosek tuh. Tosek. Iya ta. Ki udah es teh lho. Wah. Kayak mirip ya kayak KKD ya. PKKRI. Iya. Tantangannya mereka tuh rata-rata adalah mereka fail di bulan kedua dan ketiga. Ya. Nah, tantangan terberat apa dan cara mengatasi gue? Alhamdulillah aku tidak ada tantangan yang berat sampai sekarang karena aku sudah matang di mindset. Mindsetnya adalah mencari sehat. Pola hidup sehat harus dijalankan sampai mati. Pola hidup sehat tidak ada ujungnya. Pola hidup sehat sama seperti beribadah. Clipper 2. Ini Clipper fix. Yang ketiga, Bang Eri, pertanyaan ketiga, gak tahu sudah ada di podcast apa enggak. Bisa di-share gak pola makan pertama kali seminggu itu menunya gimana sama yang sekarang? Pola makan sebenarnya menu. Jadi sehari itu makannya apa wae dari bangun subuh sampai tidur tuh makan apa di seminggu awal. Ya. Ketika memutuskan. Okay. Nah, bedanya apa sekarang dengan menu makanmu yang sekarang 2026 ini? Gak ada bedanya. Apa emang menu nih? Jadi gini, saya tarik mundur dulu ke belakang. Sebelum menjelaskan itu ya. Dalam mematangkan mindset, aku mematangkan mindset lagi bahwa tidak ada makanan yang jahat. Wah, aku suka ini statement ini. Yang jahat adalah kitanya. Woy. Ketika kita tidak bijak terhadap kalori in, tidak bijak terhadap kalori out, itulah yang menyebabkan obesitas.
Capek podcast gini. Podcast lain tuh aku anggun gitu loh. Oleh, karena aku suka gayamu yang meletup-letup pas ngegas netizen. Itu kayak dejavu aku dulu 2020. Tapi caranya beliau tuh ngegasnya elegan. Masalahnya ada bukti ya. Lanjut. Nah, paham itu dulu. Artinya ketika kita sudah paham bijak terhadap kalori in, kalori out, makan apa saja nggak ada masalah. Bicara makanan manis, dari zaman nenek moyang kita sudah ada makanan manis. Betul. Ada kue putu, ada semprong, ada intip legi, serabi, bukis, lapis legit, ketan ireng. Sudah ada. Jelas. Tapi kenapa mereka jarang obesitas? Karena zaman dulu kakek nenek kita masih banyak aktivitas fisik. Iya, jalan kaki, manen, turunnya Ya orang dong. begadang. Betul kan? Dalu jam 8 turu. Lah iya, lah kita cik cuk jalan 3 langkah buka pintu dapat martabak manis. Iya, ke minimarket numpak motor. Padahal jarak 400 meter. Dulu paling enggak minimal sepeda numpak pit. Heeh. Ya toh? Iya. Nah, paham dulu itunya toh. Nah, ketika itu sudah akhirnya saya menemukan pola makan yang monggo mau makan apa aja asal tahu jumlah dan batasannya. Terus baru menu bi? Apa aja? Serius? Ayam goreng tapi nasiku 5 suap. Wah. Ini nanti tak panggilin deh, nanti pasienmu. Pasienku aku, ini 3 orang, sudah tidak. Ini bener nih? Bener. Ayam goreng 5 suap. Ayam goreng nasinya 5 suap. Nah, oke. Nasinya 5 suap, ayam goreng. Nah, harus ada sayuran. Aku adalah pemegang pahamnya dokter gizi. Saya tidak menghindari kalimat-kalimat beliau bahwa yang baik adalah pola menu makan seimbang. Ya, ada karbonnya, ada proteinnya, ada seratnya. Ya toh? Yo, bener wih. Nah, itu. Kuliahku wih. Ya tinggal porsinya toh. Betul. Selama ini kita itu makan 80% tuh karbo, nasi goreng. Betul. Protein cuman cik-cik. Telur gulung. Alah. Aku semangat dok, telurnya digulung disuwir. Alah. Sayurnya timun 2 iris. Cik. Kol goreng. Alah. Kobes goreng. Alah. Nah itu. Nah akhirnya kita harus paham dulu pola menu makan seimbang ini. Ada karbonya, ada seratnya, ada karbo, protein, serat. Nah itu jangan ada yang lebih unggul di antara yang lain. Itu aja dok. Dalam setahun 2023-2024, saat itu Bang Eri turun sampai 40 kilo. 40 kilo. Itu caranya bi? Ya itu. Makan itu dan olahraga. Nah olahragamu itu menarik ya. Olahragamu apa aja tuh? Kan ini kotos-kotos aku lihat. Awal tuh kettlebellan. Ya Kettlebell diceritain tuh, ora kabeh wong ngerti. Kettlebell. Ibu-ibu ki nonton. Kettlebell kan taunya opo termos. kettle termos. Ngerti Gue ya? masak. Apa? Kettlebell tuh kayak barbel, kayak dumbbell, tapi dia pegangannya di atas doang, terus ada kayak buletan gitu di bawah. Nah itu aku main di 8 kilo sampai 16 kilo dulu awal. Cacut tuh gerakannya lebih mobile ya dibandingkan dumbbell ya. Ini bisa ada swing, bisa ada snatch, ada clean, ada press, bisa buat squat juga pakai itu. Nah, udah, itu aja. Di rumah? Di depan rumah kebetulan. Iya, yang di aspal depan rumah itu. Betul. Tonggo depan rumahku itu sudah main kettlebell selama setahun belajar dari YouTube. Punya alat-alatnya. Nah di dietku kali ini bojoku tidak mengizinkan untuk bayar nge-gym. Karena ojo diguyu, ya aku jek curang. Walah diece. Karena gagak takutnya jadi donatur lagi. donatur Bayar tetap. setahun. Teko grosesasi. Donatur tetap pengusaha gym. Ya, Biar punya Ferrari. Itu dia. Nah, ini buat kawan-kawan ya, kalau Anda member gym dan Anda nggak datang, itu adalah Anda menjadi donatur tetap pengusaha-pengusaha seperti saya untuk kaya raya. Oke, Itu. terus nyilih. Akhirnya diajari sama dia. Karena kan dia riskan cedera kan. Akhirnya diajarin dia. Aku minta tolong, Bu, aku diajari. Ya wes, oke. Untungnya galak. Jadi aku 2 hari kan doms kan. Wah sakit. Ayo. Sekarang yang ringan-ringan aja dulu. Justru kalau nggak dihajar, domsnya tuh makin sakit. Ayo. Sekarang yang farmers walk aja, cuman gini jalan mondar-mandir komplek gitu, Gang. Oke, tak ikutin. Besok istirahat dulu. Diketok Pak pintuku. Yuk, itu Pak Bowo. Pak Bowo namanya. Masih hidup. Masih hidup. Ya tanya apa pastikan. Masih hidup. Ketua RT dia. Bukan. Dia apa? Bukan itu. Presiden cara deh Pak.
Wah, gue ngeseli. Diedit nggak nih? Lagi sensitif loh. Terus. Ya itu, akhirnya dari situ, nah di bulan ke-8 bauku cedera. Karena salahku sendiri. Terlalu mengentengkan merasa, oh aku udah bisa, aku udah paham. Pemanasan, ngene-ngene bae lah. Cak-cuk, zet kayak kesetrum dok. Wah, plexus brachialis sih. Cedera bahu aku pernah tuh gitu. Apa jenenge, Mas? Plexus brachialis. Wah. Jadi di sini ada kompleks saraf. Ha-ha. Biasa kalau aku kalistenik, Ha. karena kita sudah mulai enjoy, Ha. beban mulai naik, dia capek, terus Overuse, betul. Itu sampai tidur aja kebangun dok, Iya, nyut-nyutan. nyut-nyutan. Nah dari situ aku coba ya sport massage, fisio segala macam kan nggak bisa langsung kan, harus istirahat. Lah ini kalau tak pikir-pikir berhenti olahraga 2 minggu, 3 minggu, memulainya lagi akan berat kan. Akhirnya aku memutuskan untuk mulai berlari. Runners bro. Tepuk tangan dulu dok. Oh ya. Iki saya bingung. Di bulan ke-8 pas cedera turun berapa? Itu masih di 98, 99. Nah, ini aku bingungnya gini, aku kan belum, kalau ke temanku yang pelari, Mas Raffi Pace kan memang dia 100 ya, nggak 120. Mas Heri itu kan kelihatan gebul banget. Iya. Kalau aku kan dari kurus terus kebul. Di titik kapan Mas Eri nge-mirror atau kayak bercermin, wah suwi, akhirnya berhasil nih. Di 88, berarti udah turun 30 kilo. Baru-baru ngerasa, berhasil ya. Itu setelah 10 bulan. Tapi orang lain ngerasa Ngerasa. kurusan ya? Iya. Itu di bulan keberapa orang-orang mulai ngomong? Orang-orang ngomong sih di bulan ke-8 itu udah pada ngomong. Dan itu dengan pola makan yang tadi? Iya. Intermittent fast? Intermittent fast. Berapa jam window? 16-8. Berat? Oh kok berat? Wih, bagi sebagian orang berat. Nah sekarang tak challenge, belum ada di podcast lainnya. Apa? Tak panggil satu deh. Sini yang kau. Jangan. Manajer sini, manajer. Sini manajer. Sini. Itu Aku nggak tahu apa-apa ya mas. Kalau kamu cedera jangan salahin aku. Bukan ya. cedera. Ini sudah melakukan pola diet. Oke. Selalu gagal di bulan ke-4 dan ke-3. Oke. Nah, ini gantian. Biasa tantangannya adalah dulu tuh dokter Gia mengedukasi pasienku 3. Temanku 3. Oke. Dua lainnya langsung rokok di depan. Ini yang dokter Gia bilang Iya. kalau anak meninggal nggak ada namanya itu. Ya, endingnya tetap rokok di depan. Itu orangnya. Oke. Yang satunya orang tua itu yang asam urat. Habis dokter Gia ceramah dia makan udang. Oke. Itu soft-spoken remuk. Nah, ini saya tak ajak ngobrol dia 130, dulunya malah atletis, terus gebul. Oke. Nah, ini sekarang sulit untuk kembali ke level itu. Oke. Tak tantang gimana caranya Mas Eren mengedukasi orang seperti ini. Oke. Nek cocok kudune BE Menkes, Kemenkes, BE BPJS harusnya. Setuju nggak? Setuju. Loh, Setuju. penyakit BPJS yang membebani paling besar itu adalah diabetes mellitus yang awalnya dari obesitas. Harusnya brand ambassador asuransi kesehatan adalah orang yang survive. Yang mana adalah? Mas Eri. Yo, ayo Mas Andika. Mas Andika ini lagi program berlari. Dia sekarang udah turun 16 kilo. Oke. Jadi dari 135 sekarang 119. Sekarang dia curhat, kok aku stuck yo di 119 ke 100 kilo, susah banget. Oke. Sini. Sebagai dokter. Cosplay Bang Eri Makmur. Cosplay jadi influencer kesehatan. Ini serius, wis ono wonge. Bu, ini dadaan beliau nggak tahu, datang pasti kita lihat. Capek ya di sini ya. Gimana mas? Apa keluhannya mas? Usia berapa? 32. 32. Sekarang berat di? 119. Ada riwayat sakit diabetes, jantung, hipertensi? Belum. Belum ya? Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau gitu, yang perlu Anda lakukan adalah percaya dan believe. Betul. Percaya bahwa tidak ada yang susah. Semua bisa diusahakan. Tidur lebih dalam. Ketika Anda bangun, Anda yakin bahwa Anda bisa kurus. Oke? Anggukkan kepala Anda jika Anda paham. Oke. Tepuk tangan penonton di sini akan membawa Anda jauh lebih dalam tidurnya. Oke. Dalam hitungan ketiga, kamu bangun, kamu akan merasa sehat dan harus bisa diet turun lebih banyak lagi. 1, 2, 3.
Oke ya. Oke. Oke ya, aman ya. Aman. Sehat. Total cuma 1 menit 30 detik. BA Kemenkes. Kamu ada link dong ke sana? Ada. Bisa toh? Bisa. Gimana? Seru kan? Seru. Enggak, tapi Kalau kamu berat berapa? aku berat 74. Usia? Usia aku 35 ke 36. Nyun sewu ya? Oke. Tidur lebih. Wah, ini malah stroke ini. Enggak, tapi kenapa kok aku mengajak Mas Eri buat edukasi? Karena ini ceritanya nih, dokter mengedukasi yang obes. Itu sebenarnya orang obes, aku pernah dengar curhatan gini. Mitos atau fakta enggak? Jadi kemarin tuh ada orang obesitas overweight, tapi namanya nggak mau disebut. Dia curhat lewat DM. Dia itu mau gemuk dan dia tahu badan gemuk itu, dia itu mau kurus. Dia tahu bahwa badan gemuk itu Tidak sehat. tidak sehat. Dia frustasi. Jadi karena frustasi, dia tuh malu buat ke gym. Karena takut kalau dia ke gym tuh, dia ngerasa kayak orang tuh ngujat, ya kayak sudah punya paranoid. Ya. Terus karena dia frustasi dan stres, dia merasa kayak, ya wis lah, toh aku bakal tetap gebrot, nggak akan bisa jadi kurus. Jadi ternyata mental health pada orang obesitas itu cenderung lebih insecure. Ya. Dan akhirnya itu membuat mereka males untuk diet karena sudah merasa menyerah duluan. Ya. Itu bener. Lebih gini, kalau yang aku alami dan yang aku tahu di sekitaranku, itu mirip-mirip kayak gitu. Mereka menganggap bahwa gendutnya adalah genetik. Gendutnya adalah karena stress eater, segala macam. Tapi masalahnya, itu hanya self-claim. Banyak banget teman-teman obesitas di luaran sana yang merasa genetik, merasa karena psikologisnya terganggu. Tapi nggak cek medis, Dok. Oh. Mereka, loh, Ya bener sih. gendutku gini, kamu jangan nyerang aku gini. Aku tuh psikologis. Pernah cek nggak? Belum. Loh, self-claim. Kamu self-claim belum terbukti. Kalau kamu pasti langsung nyekak. Berarti gendutnya karena malas. Gitu. Ya, Kalau aku jahat. kalau aku kan enggak. Kalau aku enggak. Coba. Ini podcast ini kenapa aku jadi roasting, coba. Kalau aku enggak. Kalau aku kan lebih santun kayak coba kamu diet dulu 4 bulan konsisten disiplin. Kalau memang turunnya tidak signifikan, ayo cek ke dokter, siapa tahu betul. Siapa tahu ada kelainan metabolik, Betul. hipotiroid. Betul, atau apalah itu, aku kurang paham kan. Dan ketika itu sudah dinyatakan, monggo ikuti apa yang disarankan dokter, gitu. Ini wis cocok. Ada nggak dasar sarjana kesehatan ya? S1, S1? Enggak lulus kuliahku. Oh iya? Iya. Mosok. Iya. Tapi cara ngomongnya tadi kayak dokter ya? Dari kecil udah ikut bapak jualan obat. Enggak bercanda. Aku tahu kamu aktor, Bang, tapi jangan membuat orang awam. Iya. Bercanda. Sniper aja dimanfaatkan di sini dari tadi. Kamu tahu nggak dia yang bohong malah yang nyatanya aku nggak tahu ini. Ini pertanyaan berikutnya. Apa efeknya minum obat pelangsing? Mas Eri pernah nyoba kan? Pernah. Terus impact-nya apa? Bedanya dengan melakukan diet yang natural sama yang akhirnya dibantu pelangsing atau gimana? Ini jujur nggak apa-apa ya? Jujur apa? Jujur. Nggak ada efeknya. Mereka tidak bisa jamin aku bisa kurus dengan hanya obat mereka tanpa menjaga pola makan. Ini pertanyaan keren. Jadi intinya obatnya pun belum tentu 100%, tetap harus dibarengi dengan jaga pola makan dan olahraga. Ketika sekarang aku menjaga pola makan dan olahraga tanpa minum obat bisa. Jadi itu sebagai alat bantu. Mungkin hanya 15%. Menurutku ya. Tetap yang paling berpengaruh utamanya adalah Pola makan, kedua, olahraga, sama follow dokter Tirta. matane. Follow jenengan Mas. Ini keren banget coba. Pernah lihat persona Mas Eri tadi tukang hipnotis gini loh. Jangkrik kan ya. Dan itu tenan aku kaget. Jadi ternyata sesama orang tuh lebih dengerin yang survival. Jadi kalau sama dokter tuh ngeyel. Betul. Mereka tuh lebih dengerin aku yang stop rokok karena aku adalah mantan perokok. Betul. Dan aku dulu lebih bebal dari Mas Eri, kasih ditegur. Dokter ngudut, pekok weh. Aku juga kalau ketemu duluku goblok gitu emang. Nah, terus pada waktu ini mitos atau fakta? Pada orang yang obesitas, kan akhirnya karena banyak kelebihan kulit. Ya. Ada sisa-sisa kelebihan kulit. Gelambir, bener. Mesti. Itu kan sebenarnya bisa kayak dokter Davin kalau follow dokter Davin. Iya. Atau
teman-teman gitu Leslie, kan. Leslie. Itu Iya, kan iya, pasti iya. jadi gede. Pasti. Cuman aku kan belum waktu itu belum segemuk Leslie sampai 200 kilo atau sampai 150 kilo. Ada tapi tidak seheboh itu. Mau lihat gak? Boleh. Sini si pangkal paha yang paling Ora kelihatan. ngono. Pangkal paha. Sing paling ketoro iki. Nyekel oleh. Oleh toh. Oh iya. Wih, iku duduk. Wah. Seki asu ya, bapak-bapak edan ini. Ini tenan, ini sumpah. Perasaan tadi saya briefing saya udah pura-pura serius. Iya. Tadi brandingmu serius belakang layar. Loh, kan aku Kowe udah manuk tuh. Apa-apa ya. Buat disclaimer. aku ngomong duduk Saya straight. Ya, tapi saya tidak melecehkan, tidak megang manuk ya. Iya. Paha. Iya. Paha ya. Saya cuma ngomong duduk tok. Duduk apa? Duduk. Ya paha pokoknya toh. Iya. Kempel loh. Iya, kempel. Nah, sekarang reaksi dari keluarga. Oh, happy lah. Happy semuanya happy. Bahkan istriku kan dulu termasuk orang yang mendukung obesitasku kan. Artinya karena anggapan gendutku mendatangkan rezeki tadi. Bahwa ketika dulu gemuk, saudara-saudara ingetin tuh laki lu tuh udah over banget. Jangan, dia mah kalau kurus nggak laku gitu. Sekarang begitu ngelihat happy sih. Lah emang laku. Jadi model dong. Model apa? Oh, Hemel ya? Wah iya. Helm apa prep? Hemel. Si Dimas toh? Iya, dapat salam dari beliau. Ya tapi emang ngeri sih. Ganindra Bimo. Wih. Ganindra Bimo. Ada dua yang tinggi yang orang menyamadengkan tuh kalau nggak Ganindra Bimo sama Sandiaga Uno. Tapi aku jujur, aku malah ndelok langsungnya lihatnya kayak vibe-nya kayak Jeffrey Nicole. Wah, kesuwen. Bab. Ferry Salim, Measurement, Well Done Boys. Kan Oh. ngerti lah di kalangan cewek-cewek itu ada yang namanya cowok well done. Jenengan ini. Brandingnya sekarang ini cowok well. Coba berdiri. Outfit check. Wah, iya. Cowok, kok kuasa dibusung-busung kayak ngono. Iya kan. Iki nge-gym, efek nge-gym ya. Enggak. Saya goyor-goyor iki. Nah, iki sisa-sisa. Nah, sekarang tekanan darah normal udah cek berapa? Aku belum ngecek. Belum ngecek. Belum ngecek. Yang udah dicek apa? Metabolic age. Ah ya. Berapa? Dulu 60 tahun, sekarang jadi 67 tahun. setelah dicek lagi, Sekarang tebak. Usiaku udah 42, artinya naik 3 tahun kan? kalau aku melihat ya dari kulit seumuranku, metabolic age ya. Berapa? 34, 35. Bener? Mau tak ambil data nggak? Boleh? 31. Hah? 31. Tenan? Sumpah. Aku cek nih ngendi? Xiaomi. Oh iya. Ya, berarti Langsung sungkan dia ya? Sungkan. Langsung gak ada. Gak ada dia. visceral fat-nya awalnya berapa? Visceral fat di 18. Wah, itu bahaya. Bahaya. Awal ya? Awal. Jadi visceral fat itu adalah lemak yang menempel Di pada organ. Jadi di dalam pencernaan Ya. itu ada organ tubuh, ada organ usus, ada hati. Kalau visceral fatnya terlalu tinggi, lemak itu bisa nempel di liver jadinya fatty liver. Makanya yang di lebih dari 15, apalagi nembus 23, orang ini udah akan mendapat pantauan dari nutrisionis. Bang Eri di 18, memang betul remuk. Remuk. 18 sekarang. Sekarang di 12. Turun 6%. Dan itu turunnya ternyata susah banget ya. Pol, visceral fat tuh paling susah. Pol. Aku itu nurunin 1% tuh Wah. butuh 1,5 tahun. Iya, betul. Lalu dari bandingin persenan fat ya, percentage fat lebih sulit visceral fat. Oke, lingkar perut sempat ngukur? Sekarang Heeh. 94. Dia di bawah. Sangar. Dulunya mau tahu? 115. 126. Wah, dia ngawur. Weh. 126 dulu, sekarang 94. Kamu tahu bahwa WHO itu sekarang menggunakan bukan indikator BMI. Tapi lingkar. Betul. Iya. Wah, sangar ya. Oh iya dong. Sagi bi Kemenkes sih. Bahkan- Pak Budi kuda disarin. Bahkan sejak tahun 97 WHO sudah menyatakan bahwa obesitas termasuk penyakit kronis. Betul. Metabolic syndrome yang dinamakan inflamasi kronis. Betul. Ini materi kuliahku, Pak. Loh, Dengerin. Sumpah ini. aman aja. Ini baru health influencer. Wih, Ini baru health influencer. Nah, sekarang aku mau tahu ada lingkar perut itu disarankan tuh kalau cowok 100-an. Makanya ngeceknya dari celana. Ukuran celana dulu berapa? Oh, 42, 44 kali dok. Mata niku saya sepatu apa ukuran katok iki? Katok tenan. Saiki Aku tuh dulu nggak pernah punya celana keren. Karena celana keren kan mentok di 38, 40 jarang. Heeh. Aku selalu jahit dok. Andai kata ada jeans Lee Cooper lah yang ada big 40. size tuh Lee Cooper, 42 tuh masih ada. Selebihnya aku nggak pernah punya celana Levi's. Saiki? Saya kira 34. Wah, foto. Ganteng ya. 34. Ya 34
Beda-beda ya, ada yang 36, ada yang 34 tergantung merek Wah, kan. gitu. Nah, kalau pakai celana denim selvedge, keker sih, Wi. Iya. Itu jadi Ini atasanku semua udah size ini M. apa? M. M. Uniqlo aku udah M. Ngeri ya. Ngeri ya? Lagi ngeri, salut banget tuh. Alhamdulillah dok, alhamdulillah. Udah jadi brand ambassador asuransi apa, Pak? Belum. Kamu ada link nggak? Ada banyak Ada ya, ada ya. Terus berikutnya pertanyaan sebelum aku mau tanya menu makan. Bang Eri tahu programnya Mas Taufik Sudirman Gendut Berlari? Oh ya tahu, kita bersahabat. Terus responmu apa melihat orang gendut yang berlari ngikutin Bang Eri zaman dulu? Lihatnya, semakin banyak orang Seneng. sudah jadi narsum di sana. Oh, aku pernah ikut lari bersama mereka yang pas dia ke Jakarta kemarin, aku sempat, terus pas aku ke Solo kemarin, aku jadi bintang tamu podcastnya Mas Taufik, ya kita ngobrol ya senang lah melihat orang-orang gemuk, banyak temennya sekarang. Benar kata dokter tadi, undang yang jangan yang unreach gitu. Undang kemari buat menginfluence yang masih bisa di-reach oleh teman-teman obesitas. Makanya sampai sekarang aku tetap stay cool di PACE 9, PACE 10, paling cepat PACE 8. Karena ketika aku ngejar nge-push sampai di PACE 7 mungkin bisa. Tapi teman-teman obesitas merasa, wah udah nggak bisa ke-reach nih, kayak gitu. Jadi aku suka nih pola nih. Asu ya. Karena dulu aku kan juga pada saat ngikutin Deddy Kobuzer masih gemuk, dia mengeluarkan buku OCD itu, bener, lawas Aku ikutin karena masih kerit nih, dia mulai kurus, tapi begitu dia duduk begitu, wah nggak kerit ini, jadinya ya wis lah aku ngene wae lah. Gitu. Kalau sekarang kan teman-teman masih, kayaknya bisa nih, masih bisa kerit nih, gitu. Ini tepuk tangan deh, ini keren deh. Ini sejauh ini selain Raffi Pace, ini narsum yang paling bisa kerits nih. Bagus buat sama Dr. Davin. Bang Eri, ini Ya. boleh tanya menu makan yang dibawa nggak? Boleh ya, sebenarnya gini, ada satu hal yang penting. Menu makan sehat kan tadi aku udah bilang, apa aja yang penting porsinya. Dan sebenarnya menu makanan enak, sehat itu banyak. Sebut ke. Menu warteg, banyak yang sehat. Kok iso? Kalau milih, kan tergantung pilihannya. Sego be, sego be. Nasi 5 suap, endok, Oh iya benar. tahu tempe. Ya bener sih. Yang tapi jangan yang goreng tepung ya. Ya. Tahu tempe, sayur cah toge, cah sawi putih. Ya aku 20.000, 15.000 sih. Iya, kalori mungkin Ora sego ora wareg Mas. Piye le ngomong be? Lah kan lauknya ditambah tadi, boleh tambah tahu, boleh tahu tempe. Nah, untuk mengakali makannya sedikit tapi tetap merasa kenyang, itu aku ada ada rahasia khusus lah, itu yang selalu aku bawa. Jadi minum itu sebelum makan pertama setelah intermittent fasting ya, minum itu dulu, sejam kemudian baru makan. Nah itu lumayan membuat kita kenyang gitu. Jadi ketika makan sedikit aja udah cukup gitu. Aku rasa ngono-ngono. Coba kaya apa? Dibawa gak? Nah mobil. Konmong. Yuk kita ambil. Jen, tolong Mas Jen tolong kunci mobil tuh. Ada di mobil. Ada Ciko kayak, apa ya? Itu apa ya, dia... Nah, gini. Kamu nggak usah sok-sokan bahasa Jawa aneh kalau ngomong. Kamu kayak preman. Ini kayak preman jaga parkir anjir. Ya, inilah dok, vitamin. Coba tak lihat bahannya. Iki tenanan. Iya, ini tuh sarapan enak untuk kontrol gula dok. Loh, monggo dibaca. Sudah cek HbA1c? Yang 3 bulan itu? Ha. Belum. Tapi rutin ya? Ya, alhamdulillah sih rutin yang itu aman. Oh iya, Nah, betul. dia pakai pemanisnya stevia dan ya multigrain, seratnya tinggi, ya ta. Oh iya, ya. High nutrition, high fiber, low fat with gold milk menggunakan stevia. Nah, Beras merah, betul. Jadi ini tak bedah. Ya, Beras merah itu memang indeks glikemiknya rendah. betul. Ya lebih rendah daripada nasi putih. Betul, dan banyak seratnya. Ya, blueberry ini seratnya banyak, Ya. sama memang high mineral, sama fiber, malt, ya biji-bijian, sama Betul. high fiber. Ya, Terus kita lihat di sini, ya fiber tuh membantu untuk melancarkan pencernaan. betul. Iya, energi dari lemak jenuh, kolesterolnya 0, karbohidratnya 20 gram. Jadi pada dasarnya dia mengenyangkan, tapi gulanya rendah. Nah itu dia, dan seratnya itu loh. Ya cepet lapar nggak? Enggak? Nah ini titiknya kalau kamu mau lihat itu ada yang namanya multigrain. Nah, ini yang Multigrain. ngajarin aku nutrisionis. Kalau kamu mau lihat komponen makanan pengganti yang bisa membantu mengenyangkan, jadi kan namanya orang diet itu ada yang namanya hormon grelin. Nah, itu iya. hormon yang menyebabkan lapar. Biasanya pada orang yang lagi cutting, kalau kita lapar itu kan diisi manis, kalori. Nah, harus diisi sesuatu yang kalorinya mendekati 0, tapi bisa mengenyangkan. Nah, Itu. biasanya dari
multigrain. Nah. Beras merah, jagung, kedelai, kacang hijau, oat, Dan yang paling aku suka ada psyllium husk-nya ini. di tulisannya. Di cilik-cilik iki lho. Nah, gila. Kuwi nggo apa? Hah? Kuwi apa itu? Itu untuk melancarkan BAP dan menyerap gula darah. Menstabilkan. Ada psyllium husk. Iki rasanya kayak obat. Enggak. Iki rasa buah-buahan, iki sing blueberry, ini yang rasa almond. Jujur tak kira-kira mau bubur bayi. Enggak, sereal. Ini tuh sarapan enak untuk kontrol gula. Tahu nggak mitos sereal itu kalau kita lihat dari campaign Amerika. Mau aku dulu. Sereal itu Ya, ada tahu. namanya campaign dari Amerika itu anak kecil dikasih susu padahal Ya. itu jadi high karbo. Betul, gulanya tinggi. Nah, iki sereal yang bener. Ya. Wes tadi coba gawe. Wah iki. Oh. Ngeri ya, saya tuh belum pernah ada narsum dikasih makanan. Iki sing blueberry dok, blueberry. Iki sing rasa blueberry. Jadi, Enak. Cara buatnya Be? ini 3 sendok. Jadi takaran sajinya ini cukup 3 sendok. 1, 2, 3 seduh air hangat, tes Diminum. sebar. Ya diminum lah dong. Asem ini kiafu juga. Ya mesti diminum. Ya mau tuh gak diminum. Ini temuin sama Aldi Taira kali-kali lah, biar tahu kayak apa. Bisa nggak beliau untuk apa ya? Saya tantang tadi ya. Aldi Taira agak buncit perutnya. Ya Skinny fat. skinny fat karena makan burger terus kan. Iya kan. Semua burger milik Allah itu. Iya. Vitamin milik Milik Allah juga. Coba. Ini vitamin. Loh. Ini blueberry. Blueberry. Enak ya? Nah, kalau yang almond itu dia manisnya lebih sedikit, kadar stevianya lebih dikit. Lebih smooth lah nih aku bilang. Buat PWO nge-gym enak no. Dan iki dibikin overnight, didiamkan di kulkas semalaman, tambahin oat gitu toh. Enak. Oh PWO lari. Tadi saya jujur meremehkan, saksi ya. Saya meremehkan, saksinya beliau. Wow, ya panganan aku atau real food bubur bayi gitu. Enak sebut. Enak dong. Jadi caranya ngebuat semalaman, masukin kulkas. Sebelum lari dimakan. Loading karbo. Kalau enggak buat smoothies juga enak. Smoothies. Di blender sama buah. Buah stroberi. Kok culture ngono jenengan? Loh. Ngerti smoothies barang, ngetak kira es dawet. Pak, dalam menemukan pola diet yang enak dan tidak bosan, kita tuh harus pinter-pinter memodifikasi makanan juga, Dok. Oh, iki enak. Enak toh? Arep jajal sing almond ra? Cek, tapi aku tanya, ini menyebabkan mencret nggak? Enggak. Kayak kan ada tuh, kayak makanan kayak gini, Enggak. makan langsung Ya, mencret. ini enggak. Normal, Normal tapi karena aku pribadi orang yang sulit Oh. Aku normalnya tuh 2 hari sekali. Ura apik wih. Ya. Sekarang? Setiap hari. Oh, Beneran. Itu efek fiber. High fiber. Padahal aku makan sayur banyak loh, Dok. Makan buah ya banyak, tapi tetap Dulu, sulit. soalnya adaptasi loh. Oh. Ada masih high kalori, dia kebiasaan ususnya nyerap banyak banget, loh kurang nyerap. Akhirnya dibantu pakai fiber ini baru kerasa. Ini kenapa enggak? Tapi kenapa ini enggak pernah sponsor event lari ya? Vitamin. Pernah. Oh iya, Pak? Pernah di beberapa tempat sudah. Tapi Ya, emang enak, ini kalau aku tuh, jadi gini, kalau buat lari sama nge-gym, itu problemnya adalah PWO. Aku kalau PWO-nya kopi, itu rentan HR naik. Betul. Jadi aku butuh yang memang bisa ngisi lambung, tapi tidak menyebabkan muntah. Betul. Aku pernah makan roti, pas lari, muntah. Nah ini, Aku boleh cerita soal lari nggak? boleh. Aku pernah blackout. Mata nih. Tapi nggak sampai pingsan. Sama. Aku pegangan ini tiang lampu merah. Jadi kondisi nyabrang yang 2 arah tapi di tengahnya ada trotoar itu loh. Nah itu aku nyabrang pas di sini aku nggak boleh jalan merah tuh. Jadi aku berhenti. Nah itu tiba-tiba tang kunang tiba-tiba gelap. Bek. Wah iki ngopo ki? Deg-degan toh, Dok. Tapi harus menjaga heart rate juga toh. Wah, beto ki. Iki piye. Itu ada kali 2 menit toh. Aku ngatur napas. Begitu 2 menit lah kurang lebih mulai agak terang. Aku udah bisa jalan, Dok. 3 langkah, 4 langkah aku ngerasa ada yang nggak enak di belakang lutut. Terus? Ternyata aku BAB di celana, Dok. Bajingan. Sumpah. Bajingan. Sumpah itu udah nggak kontrol. Maksudku aku cerita udah kayak gitu. Manisin. Itu. Aku udah serius ngrungokke jebul isine tai. Loh, ini kan medis maksudnya. Itu terjadi karena pada saat itu aku sok-sokan mau ngejar turun berat badan. Itu tahun berapa? Baru Desember 2025 lah.
Nah, itu karena aku mau sok-sokan nurun banyak. Jadi cuman minum kopi tok. Makan terakhirnya tuh kemarin tuh sore jam 3. Ngebut sok-sok PES 8. Ini gitu nggak ono kurma, nggak ono pisang. Makanya dari situ sekarang aku nek mau lari pakai Vitamil dulu. Gitu. Berarti nggak ada PWO toh? Iya. Jadi ini buat teman-teman blackout pada lari itu memang sering terjadi bagi orang yang memang ada banyak faktor. Jadi hipertensinya terlalu parah atau justru kurang asupan, energi, ya, kurang hipoglikemia. asupan. Betul, justru bisa hipoglikemia. Itu Itu dia. bisa pingsan dan berujung pada kematian. Wah, Kuwi koncoku kemarin masuk IGD pas lari. Kenceng banget dia. Jakarta apa pas Kemarin event? di Purwokerto. Oh, Atlet nanjak padahal. no Purwokerto. Ya, Purwokerto nanjak, dia nggak PWO, Wah, itu. terus di KM12 blackout. Wah, masuk IGD, berarti aku beresiko banget itu ya? beresiko. Dan aku juga udah pernah, aku 2 kali kayak gitu. Goes, Sampai pingsan? sampai pingsan. Aku di hari 216. Jadi aku pas pingsan ditolongi orang, terus pas tak cek, kan hidup lagi tuh. Ah. Tak kira mati. Hidup lagi. Dapat nyawa kedua. Nyawa kedua. Uret. Terus pas tak lihat, HR, terakhir kan ada rekamannya. Bunyi kan dia, 216. Lo nggak buat set ini, warning di... Nah sana, jadi saat itu aku meremehkan sepeda jarak jauh dan aku kurang energi. Saat sampai Boyolali pedesaan aku nggak ada warung buka. Tak terus ke, harusnya kan rehat aja. Iya. Tak terus ke hipoglikemi ternyata. Gula darahku tinggal 60 pada waktu itu. Masuk IGD DNF di KM 380 padahal kurang 20 kilo lagi finish aku. Dan itu masih jauh tapi ya dan itu membuat aku trauma untuk sepeda jarak jauh. Dan itu buat teman-teman juga PWO penting lah ya. Ya, PW penting. Yang simpel aja lah. Emang. Teh. Nah, kalau meneh ra. ya jaluk sih. Mulai iso brandin jaluk lah aku lah tahu. Kemarin di podcastnya Radit aku sama grupnya ini nggak dikasih sama sekali loh. Ngajar. Orang melu-melu. Apa ini beneran enak dan beneran aku pakai. Awalnya tadi meremehkan, jujur saksi. Jujur. Tapi pas coba, ya. Apa iki bubur? Jebul well. Jebul well. Nice. Kalau buat Mas Eri, buat teman-teman yang survivor obesitas, jadi Ya. karena dari kemarin banyak yang request Mas Eri, apa pesanmu? Pesanku adalah untuk yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, kalau kamu obesitas, ingatlah kata-kata ini. Jangan sampai anakmu merasa keberatan saat menggotong jenazah ayahnya. Wah. Berat. Ini merupakan narsum yang dimana saya kalah dominan. Satu lagi boleh ya? Apa? Jangan pernah merasa susah untuk menurunkan berat badan, untuk menuju sehat. Karena tidak ada yang susah, semua bisa diusahakan. Membesarkan anak susah, tapi kita apa? Ingin melakukan yang terbaik untuk anak kita. Masuk surga juga susah, tapi apa? Kita mau untuk mengusahakannya. Aura farming. Wes, aura farming semua. Biasanya kalau di podcast aura farmingnya saya. Anda rebut semua. Udah buat podcast sendiri lain kali. Nanti buat podcast sendiri. Kita bareng lah, bikin podcast bareng. Wah, menarik itu. Menarik kan? Terus kita ngerosting orang gitu. Ya enggak lah. Kita tetap mengedukasi. Ya tergantung ini. Vitamil siap, tadi udah telepon CEO dari Cinanya udah. Oh, jadi ini sih. bukan, ini CEO bener ini. Tapi itu aja kok dari aku dan buat teman-teman yang nonton kayak tadi Mas Andika dan termotivasi, Ya. Daniel dan kawan-kawan. Coba tulis di kolom komentar siapa tahu ada yang menarik dan kita bisa ketemu di episode berikutnya bareng Mas Eri yang tidak makmur lagi. Tapi Makmur. rezekimu tapi jaren istrimu jalan nggak? Alhamdulillah jadi punya rezeki baru. Jadi model, jadi motivator. Aku udah 3 kali ke kantor BUMN. Mereka ngumpulin yang obesitas. Itu mereka ada kayak seminar intern, ada dokter, ada personal trainer, sama aku success story-nya. Udah 3 kali. Tugasmu udah cover dokter itu. Ya kan aku cuman bercerita, nanti dokter yang Iya. secara Kayak bahasa testing ini medisnya. Ya. BA tinggal satu lagi, BA asuransi. Itu aja kalau dari saya Tirta. Saya Eri Makmur. Sampai jumpa di podcast kolaborasi berikutnya kalau Vitamil sponsor lagi. Mantap!